Terus siapa yang mencintai diri kita? Di gelas cinta yang sudah dipenuhi oleh keluarga. Datang ke kelas pun dia murung gitu. Ini si pelaku ini akan semakin liar lah. Saya coping stress yang paling baik adalah berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy, selamat datang di podcast Semar 9 yang kali ini kita hadir dengan tema Psikologi Talks mengungkap efek kekerasan fisik dan juga psikologis pada kesehatan mental mahasiswa. Bersama saya, Nelal Faiza, yang kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang kesehatan mental mahasiswa. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen sekaligus psikolog klinis di Poltekkes Kemenkes Semarang, yang beliau juga aktif mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa. Lalu beliau juga memiliki biro, yaitu Kananta Adia Utama, yang dimana biro itu bergerak di bidang layanan psikologi. Lalu langsung aja ya teman-teman, kita sambut narasumber keren kita pada hari ini, yaitu Ibu Manzilina Hani, Magister Psikologi Psikolog. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Naila. Gimana Ibu perasaannya pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan teman-teman healthies yang ada di sana? Oke, yang pasti semangat ya teman-teman, soalnya saya sangat antusias banget nih kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini nih, pasti sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu bagaimana sih tentang keadaan mental yang baik, kemudian keadaan mental yang kurang. Jadi mereka pasti teredukasi dengan acara-acara seperti ini. Oke, Ibu kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah. Baik, Naila gimana? Alhamdulillah. Oke, mungkin Ibu kita langsung ya Ibu kepada pembahasan kita, yaitu kita di sini akan bahas tentang kesehatan mental mahasiswa. Yang dimana kita kan ada di lingkungan kampus ya Ibu. Jadi mungkin kesehatan mental ini perlu kita highlight juga ya Ibu, nggak bisa kita kesampingkan seperti itu. Nah, Ibu, kekerasan ini, terutama di kekerasan ya Ibu, itu kan sering itu merupakan isu yang besar ya Ibu di masyarakat seperti itu. Tapi ternyata kita mahasiswa itu juga sering mengalami seperti itu. Nah, entah itu kekerasan mungkin bisa berupa bullying atau maupun tekanan-tekanan dari lingkungan mahasiswa itu sendiri. Nah, sebenarnya Ibu, saya mau tanya nih, mengapa dampak kekerasan terhadap kesehatan mental bagi mahasiswa ini penting untuk dibahas atau penting kita highlight secara serius Ibu? Oke, sebelumnya izin menjawab Naila. Jadi kenapa kekerasan ataupun intimidasi terkait keadaan psikologis itu sangat penting dibahas, apalagi ada pengaruhnya dengan kesehatan mental, karena sebenarnya kesehatan mental itu berpengaruh terhadap semuanya. Jadi misalnya nih, kesehatan mental yang tidak sehat itu bisa berpengaruh terhadap keadaan psikis, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap keadaan kognitif, kemudian keberfungsian manusia itu sendiri di lingkungan sosial. Jadi memiliki dampak yang besar. Maka dari itu kesehatan mental itu perlu sekali di-highlight, apalagi yang ada hubungannya tentang bullying maupun kekerasan verbal maupun kekerasan fisik itu harus diminimalisir. Maka dari itu kesehatan mental tuh perlu banget ya dibahas. Jadi kadang-kadang tuh yang saya sayangkan banyak sekali mahasiswa yang kurang paham atau tidak tahu tentang ini tuh sudah masuk bullying atau belum, ini tuh udah masuk kekerasan fisik atau verbal atau belum. Jadi itu mereka belum tahu batasan-batasan mana yang dibilang bisa menyakiti perasaan orang seperti itu. Maka dari itu perlu banget sih menurut saya harus dibahas gitu. Oke Ibu, tadi kita sudah nyenggol dikit ya Ibu tentang bullying, lalu kekerasan, dan ini termasuk juga bisa ya Ibu kalau di mahasiswa itu kekerasan seksual Ibu. Oh jelas bisa ya, jelas cuman bisa ya, apalagi kan sekarang sudah di usia kalian ini, di usia mahasiswa itu merupakan usia dari remaja beranjak ke dewasa. Jadi dewasa awal itu di masa-masa dimana perkembangan manusia itu sudah mulai masuk ke mengenal cinta gitu ya teman-teman. Jadi apalagi tidak dipungkiri ya, di usia kalian itu pasti sudah banyak yang mengenal lawan jenis, dan itu sudah masuk ke milestone kehidupan manusia juga. Jadi kalau kita tidak tahu, terus kemudian kita nggak ngerti boundariesnya atau batasan-batasannya, itu bisa merujuk ke kekerasan yang
dibilang yang tidak diinginkan, yaitu kekerasan seksual seperti itu. Nah Ibu, menurut Ibu nih, bagaimana hal-hal tersebut atau kekerasan itu yang dialami mahasiswa itu dapat menjadi faktor pemicu Ibu terhadap kesehatan mental mahasiswa itu sendiri? Iya, jadi gini ya teman-teman, mungkin sebenarnya awalnya tuh, kalau teman-teman pasti sekarang sudah sangat gak asing sama pembahasan terkait toxic relationships, tahu ya teman-teman ya pasti ya. Ya jadi awalnya kita tuh hal tersebut bisa terjadi itu karena kita tidak bisa memasang batasan itu tadi. Jadi kita membiarkan atau mengizinkan orang lain untuk memperlakukan kita yang seharusnya tidak diperlakukan kepada kita gitu ya. Jadi mungkin ada yang bingung ya, maksud penjelasan saya itu adalah sebenarnya di dalam kehidupan ini tuh semuanya memiliki batasan gitu ya, dan batasan itu sebenarnya yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Dan kebetulan kita kan hidup di Indonesia ya teman-teman, ada batasan norma ya, atau norma itu yang ada peraturan-peraturan yang ada di di tempat kita hidup begitu ya. Nah, kalau di kenapa sih di mahasiswa bisa terjadi? Jadi mungkin tuh mereka nggak jadi mereka tuh misalnya ya, kalau ada orang pacaran sewajarnya tuh gimana sih, itu sebenarnya kan subjektif ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang pacaran kemudian sekiranya tuh sudah tidak normal atau tidak wajar, misalnya si pacarnya itu selingkuh gitu ya. Nah tapi si orang ini memaafkan dan itu ternyata terulang secara terus menerus. Nah polanya seperti itu. Kenapa bisa jadi terus akhirnya si pelaku ini merasa bahwa si korbannya ini bisa menerima keadaannya. Oh, aku mau selingkuh berapa kali itu nggak masalah kok, akan dimaafkan kok. Nah terus kalau hal-hal negatif kayak gitu sekiranya dibiarkan akan semakin berkembang ya nggak. Jadi karena sejatinya energi positif tuh akan lebih cepat menyebar gitu. Nah jadi ketika dibiarkan, dimaafkan, dikasih izin gitu, maka si pelaku ini akan semakin liar lah. Maksudnya liar itu bisa melakukan hal lain. Misalnya dia kalau misalnya dia tak selingkuhin aja terima, terus aku akan ngancem-ngancem dikit lah, aku peras secara finansial mungkin gitu ya. Jadi mungkin aku lagi nggak punya uang nih, misalnya sekarang tuh kan zamannya mau kondo itu ya teman-teman ya, tahu ya. Jadi iya Ibu, betul. Iya, jadi laki-laki tuh sudah bisa semena-mena sendirilah sama wanitanya itu kan karena wanitanya sudah memberikan izin seperti itu. Nah itu jadi sudah masuk ke sana, ternyata si korban ini dengan dalil tapi ini dia kayak gini karena cinta sama aku, tapi kalau aku nggak ngasih dia nanti aku dikira nggak cinta sama dia, nanti dia ninggalin aku, kira-kira gimana ya. Nah itu yang membuat kekerasan yang mungkin belum sampai kekerasan seksual ya. Jadi itu yang membuat toxic relationships itu semakin berkembang seperti itu. Nah maka dari itu teman-teman, harapan saya biar tidak terjadi seperti itu, teman-teman tuh sudah mulai paham lah self boundariesnya. Jadi kira-kira kalau sekiranya normalnya tuh gimana sih kalau pacaran minta ini itu tuh normal nggak gitu, itu kan butuh perspektif. Nah jadi tidak ada salahnya lingkungan sosial tuh berpengaruh bagi si individu itu sendiri. Nah tapi teman-teman perlu diketahui lagi nih yang ada fakta pentingnya menurut kami, menurut penelitian juga, bahwasannya di dalam toxic relationships itu ternyata ada pengaruhnya terhadap parenting gitu teman-teman. Ya, jadi korelasinya tuh adalah ketika individu itu sudah terpenuhi gelas cintanya di rumah, dia tidak akan mencari atau tidak akan menjadi people pleaser di luar karena dia sudah terpenuhi gelas cintanya. Jadi dia nggak mungkin kayak mau mohon-mohon ke orang lain untuk dikasihani, disayangi, atau takut ditinggalkan gitu. Jadi sebenarnya banget peran orang tua tuh sangat penting teman-teman bagi si korban dari toxic relationships ini sendiri. Pengaruhnya besar ya Ibu, dari keluarga untuk mengaruhi si anak itu ya Ibu. Iya besar sekali. Jadi gini deh, korelasinya adalah misalnya nih kita sudah dipenuhi kebutuhan cintanya sama orang tua.
otomatis kita tidak akan mencari Cari yang kebutuhan lain. cinta. Iya, kita tidak akan mencari kebutuhan cinta di luar gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih kita itu di rumah kayak tidak dibiasakan ada afeksi. Afeksi itu kasih sayang ya, emosional, kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Maka yang terjadi adalah si anak itu akan mencari atau seeking for attention gitu ya. Jadi cari perhatian di luar. Jadi akhirnya dia jadi people pleaser itu tadi. Nah, people pleaser itu sebenarnya awal-awal dari toxic relationship itu tadi, seperti itu. Tapi kadang ya Ibu, kalau misalkan ada seseorang nih yang udah terjebak dalam toxic relationship tuh, kenapa mereka malah cenderung nggak bisa lepas dari pasangannya Ibu? Jadi attach ya. Iya, jadi attach. Karena sebenarnya perannya selain gelas cinta yang tadi saya sebutkan, kenapa si korban ini tadi merasa attach dengan pelaku karena dia tuh familiar. Jadi mungkin ya kita tidak bisa menyamaratakan, mungkin si korban ini sudah sering sekali melihat perilaku seperti orang tuanya sering berantem, atau mungkin sering lihat orang tuanya sering ada kontak kekerasan fisik maupun verbal. Nah, yang dia tahu orang tua itu kan saling mencintai. Nah, itu adalah bentuk atau manifestasi rasa cinta dari orang tua tuh ternyata mukul, ternyata ngata-ngatain. Nah, jadi itu dia nganggapnya kayak kalau ada yang memperlakukan dia seperti itu karena dia sayang sama saya gitu ya. Jadi dia nganggapnya itu adalah perasaan sayang. Maka dari itu adalah manifestasinya dia. Jadi nganggapnya tapi dia kasar gini karena dia sayang kok sama aku. Jadi kayaknya memang bentuk cintanya seperti itu. Nah Ibu, akhir-akhir ini ya Ibu, kita kan ada yang beredar nih di media sosial, ada kasus tuh ada 2 orang pacaran yang mana mereka living together Ibu. Nah, dan endingnya tuh mungkin tidak seperti yang kita harapkan ya teman-teman semua atau healthy semua di rumah. Itu yang berakhir pihak perempuan dibunuh dan bahkan dimutilasi menjadi banyak bahkan ratusan potongan Ibu. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk keluar dari toxic relationship itu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Sebelumnya saya sangat sangat khawatir sekali dengan berita seperti itu karena sangat mengkhawatirkan sampai ternyata dibunuh dan dimutilasi seperti itu ya. Jadi bagaimana sih caranya kita biar nggak terjebak di dalam toxic relationship? Menurut saya dari awal ketika dia bisa living together sama pasangannya itu mungkin kan karena bukan bagaimana ya, ini peran orang tuanya juga kurang. Maksudnya mungkin dia memang merantau untuk mencari rezeki, cuman mungkin akhirnya dia kenapa memperbolehkan tuh mungkin ada kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kalau anak rantau itu kan wajarnya kita sering teleponan sama orang tua, kemudian kita sering memberikan kabar, orang tua sering berkunjung, karena pada dasarnya memang anak yang belum menikah itu masih tanggung jawabnya orang tua begitu ya. Jadi masih diperhatikan, memang anak perlu diberikan kebebasan tapi harus dalam pengawasan begitu ya. Nah, itu saya tidak menyalahkan pihak manapun, cuman ada kemungkinan itu penyebabnya. Jadi mungkin pengawasan dari orang tua kurang. Seperti itu. Kemudian akhirnya dia bisa tinggal bareng gitu, tapi memang ini laki-lakinya sudah memang dari awal memang sudah nggak benar sih. Jadi bukan sepenuhnya salah wanitanya mau mempersilahkan dirinya tinggal bersama dengan laki-lakinya itu, tapi laki-lakinya memang sudah yang ini nggak wajar gitu ya. Jadi mungkin dia nggak bisa kontrol emosinya. Nah, gimana sih caranya? Adalah kita harus bisa memasang batasan itu tadi. Saya udah berkali-kali mengulang terkait hal ini tadi di awal, bahwa kita tuh harus punya self boundaries. Self boundaries itu batasan, betul sekali. Jadi kita tuh harus tahu ya teman-teman, kita harus tahu ini kira-kira sudah sudah di luar batas atau belum. Maksudnya kadang kita bias ya teman-teman, ngerasa kalau ini masih dalam hal yang wajar, itu karena kita familiar itu tadi. Maka dari itu kita harus banyak bersosialisasi dengan orang lain, melihat mendengarkan
saran dari orang lain, kemudian kita diskusi dengan orang lain, kira-kira kalau kayak gini tuh normal atau enggak. Yang paling gampangnya aja deh, yang paling gampangnya itu adalah ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan sesuatu, berarti itu there is something wrong, berarti itu ada yang salah gitu ya teman. Kalau kita udah ngerasa nggak nyaman ya, pasti kalau misalnya kayak bajunya kekecilan nih, pasti kan kita udah ngerasa nggak nyaman ya, jadi aduh kayak mau pakai tuh malu gitu ya. Nah itu kan berarti adalah perasaan tidak nyaman yang bisa di-identify. Nah ketika kita sudah mulai merasa tidak nyaman dengan hal sekecil apapun, harapannya kita harus aware, harus peduli ya, maksudnya harus awas gitu ya. Oh ini kayaknya udah mulai nggak nyaman nih, walaupun sedikit tapi ini udah nggak bener nih, nggak bener. Nah berarti kita harus mulai memasang batasan kepada si pasangannya itu tadi. Jadi kadang ada yang ini masih nggak nyaman tapi nggak apa-apa lah, aku masih bisa kok. Karena ada yang kayak gitu ya dia. Iya ibu, masih, jadi udah lah nggak apa-apa. Deh nggak masalah deh, masih nggak nyaman tapi oke lah gitu. Tapi akhirnya semakin oke secara terus menerus, semakin liar, semakin perilakunya itu semakin uncontrolled, karena itu tadi energi negatif itu akan lebih mudah menyebar seperti itu. Nah ibu, terus gimana sih cara kita keluar dari toxic relationship ibu? Kalau kita udah terjerumus di dalamnya gitu, cara kita keluar gitu gimana ya ibu? Udah terjebak gitu ya, itu sebenarnya memang sangat sulit sekali pada realitanya ya teman-teman ya. Jadi yang saya sering temui kalau di dalam toxic relationship itu, misalnya kita sudah dihadapkan ya, karena familiar itu jadi menganggap ini merupakan hal yang wajar begitu. Nah itu yang membuat kita jadi kayak nggak apa-apa itu tadi. Gimana sih cara keluarnya? Kita perlu mendengar ya teman-teman. Jadi perlu mendengar terkait apa yang orang, kadang kan kalau kita masih remaja gini masih suka cerita-cerita ya ke teman-teman yang lain ya. Jadi sharing itu tuh kalau temennya udah bilang tuh nggak ada salahnya untuk kita diserap lah, dipikirkan lah terkait apa yang dibicarakan oleh teman itu tadi. Kemudian teman-teman, saran saya cobalah mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, kuncinya adalah di gelas cinta yang sudah dipenuhi oleh keluarga. Mana sih yang di antara yang lain deh, cinta yang tak berbalas tuh dari siapa? Dari orang tua. Iya, dari keluarga, dari orang tua. Jadi kita mencoba mendekatkan diri pada orang tua, pada keluarga, karena itulah kuncinya menurut saya. Jadi mungkin orang tua ada yang merasa canggung ya, ada yang aneh lah kalau misalnya harus ngobrol terus aneh lah kalau harus berjalan berdua sama anak, harus attach sama anak tuh ada yang ngerasa nggak terbiasa. Tapi itu sebenarnya kuncinya, karena at least dengan kita sharing, kemudian kita perhatian dengan orang tua, atau kita mendapatkan perhatian dengan orang tua tuh kita nggak akan mencari perhatian lain di luar itu tadi. Nah kalau yang udah terjebak banget tuh gimana sih? Nah kayak misalnya nih teman-teman, mungkin kalau untuk dirinya sendiri yang sudah terjebak itu akan sangat sulit memang. Jadi kalau dia belum sadar tuh nggak akan bisa lepas ya. Iya, susah kalau dia nggak belum sadar atau belum kecentok gitu tuh dia masih susah. Karena akan banyak denialnya sih yang saya temui saat ini seperti itu rata-rata. Nah jadi ketika mereka sudah dalam toxic relationships, kemudian mereka tuh udah dikasih tahu teman-temannya lah, udahlah jangan sama dia, udahlah nggak usah ditanggepin lagi, udahlah udah putus aja misalnya seperti itu. Nah itu teman-temannya tuh udah ngomong kayak gitu, tapi dia kayak enggak kok, dia baik kok. Kalau biasanya seperti itu. Kalau udah diputusin nanti dia mohon-mohon ke aku kok, dia beliin aku ini itu. Nah itu kayak ngasih tahu batu gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi caranya adalah kita sebagai teman yang ada di sekitarnya jangan lelah ya teman-teman, jangan pernah lelah untuk mensupport dia dan jadi garda terdepan ketika dia sudah mulai membutuhkan bantuan itu tadi. Memang untuk menyadarkan si korbannya itu akan sangat sulit ya, kita jangan capek-capek lah intinya. Nah untuk si korbannya itu sendiri tolong dipikirkan bahwasanya toxic relationships ini bukan berjalan cuma 1-2 tahun tapi seumur hidup. Iya, jadi kita tuh kan pacaran, kita tuh kan menjalin relationship tuh tujuannya apa sih?
untuk menikah, ya, untuk Iya, ke betul. jenjang yang berikutnya. Nah, kira-kira kalian bisa tahan nggak dalam waktu seumur hidup berdampingan dengan orang seperti ini? itu. Ya, jadi kan kalau nggak disadarkan seperti itu, seumur hidup harus bersama orang yang menyakiti, harus seumur hidup harus sama orang yang suka berselingkuh misalnya, atau seumur hidup harus sama dengan orang yang suka ngomong kasar. Kira-kira gimana? Kalau misalnya kita kuat sih, ya sudah ya. There's no problem ya, Ibu, ya. Iya, tapi teman-teman harus ingat, kita semua tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita, tapi kita bisa memilih siapa bapak dari anak-anak kita. Gitu. Pesannya itu sih teman-teman. Jadi sadarnya itu dari situ dulu. Mungkin bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk masa depan kita, ya, atau baik anaknya maupun generasi yang berikutnya. Berarti kuncinya juga kembali lagi ke diri kita sendiri ya, Ibu. Betul sekali. Semuanya itu nggak akan baik, semua tuh nggak akan bisa sembuh kalau belum sadar sih, Dek. Jadi kalau belum ada titik sadarnya, dicuil titik sadarnya dan dia belum bisa, sadar, Ibu. tuh kayaknya memang susah. Oke, Ibu. Tadi sudah kita bahas tentang percintaan ya, teman-teman. Masalah percintaan kita udah bahas bagaimana cara kita keluar dari toxic relationship, bagaimana kita menghindari dari toxic relationship itu, karena tidak menutup kemungkinan ya, Ibu, kita di dunia perkuliahan ini pasti kita bertemu atau ya kita menjalani relationship dengan seseorang ya, Ibu. Nah, tadi itu udah ada tips and trick dari Ibu Manjalina Hani bagaimana kita cara menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Ibu, sekarang lanjut kita ke, ini kan kita di dunia perkuliahan ya, Ibu. Nah, mungkin nih, Ibu, di dunia perkuliahan selain tentang relationship, teman-teman ini juga sering ada yang kena bully, Ibu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana sih, Bu, kita bisa mengenali bahwa atau ada tanda-tanda bahwa anak itu tuh sebenarnya tertekan karena dia terbully, Bu? Oke, jadi sebelumnya ya teman-teman, kadang pelaku bullying itu tidak mengetahui bahwa yang dirinya lakukan itu adalah sebuah bullying. Itu dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian korbannya juga mungkin tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan bahwa dirinya itu tidak nyaman diperlakukan seperti itu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman, kadang itu kita ngerasa bahwa kita bercandain teman-teman, misalnya satu geng gitu ya, kita ngerosting orang gitu ya, kadang lucu sampai ketawa-ketawa, tapi ternyata yang di roasting tuh nggak ketawa. Nah, itu udah termasuk bullying. Kan banyak banget yang nggak ngerti ya teman-teman hal-hal seperti itu. Orang kan kita kayak yang penting lucu aja lah, kita ketawa-ketawa, kayak kita ngerosting dia, sama ini juga diem aja. Jadi diem aja itu bukan berarti terima ya teman-teman. Jadi diem aja tuh juga maksudnya tuh dia mungkin juga sakit hati, tapi dia nggak punya kemampuan untuk mengungkapkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin dari hal-hal sepele, semua tuh bisa dinilai dari gestur ya nggak? Teman-teman pasti kalau melihat ada orang yang tidak nyaman, kemudian ada yang melihat orang yang gesturnya kayak gelisah gitu, tuh pasti kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kalian dalam satu kelompok begitu, ada kondisi seperti itu yang tadi saya bilang, misalnya kayak mau ngerosting teman gitu ya, tapi yang di roasting ternyata menunjukkan gestur tidak nyaman, kita yang ada di lingkungan sekitar itu sangat berhak dan sangat berkewajiban untuk membantu. Maksudnya kayaknya bercandaanmu keterlaluan deh, diingetin. Itu mulai dari hal-hal kecil seperti itu tuh sudah sangat membantu si korban itu tadi. Karena kalau misalnya kita biarkan diterus-teruskan gitu, hal itu akan semakin liar. Itu tadi semakin sama ya. Iya, makanya tadi karena energi negatif tuh lebih cepat menyebar. Jadi misalnya kayak kita biarkan mereka merosting orang lain itu, terus kita ya udah aja lah, orang lucu juga, saya juga menikmati gitu, ternyata nanti bisa bertahap ke yang lain. Misalnya mungkin udah masuk ke ngerostingnya udah sampai ngumpet-ngumpetin barang misalnya kayak gitu. Nah, itu kan udah termasuk hal yang bullying juga. Jadi sebenarnya semuanya dari kesadaran diri sendiri dulu. Karena si korban ini saya yakin mereka tidak memiliki kemampuan, tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengungkapkan. Jadi
dari lingkungan sendiri dulu yang menyadarinya. Iya, karena kalau bukan dari lingkungan itu si korban tuh mau ngungkapin tuh juga takut. Misalnya gini ya, di dalam satu keadaan ya, si korban itu melihat bahwa teman-temannya yang lain support si pembulinya itu. Kira-kira dia mau ngomong ke siapa? Dia merasa terpojokan dan nggak Iya. punya power ya Ibu. Betul sekali. Jadi dia ngerasa kayak aduh aku nggak punya siapa-siapa di Iya, sini. Jadi betul. tak simpan aja sendiri. Nanti kalau aku bilang ke dosen aku dikira bohong. Ada yang menganggap seperti itu, atau aku kalau bilang ke dosen nanti makin dijauhin karena cepu misalnya seperti itu. Karena kadang pelaku itu juga sering playing victim ya Ibu. Nah, itu dia, apalagi playing victim itu tadi. Nah, jadi yang perlu aware di sini teman-teman adalah di lingkungan sekitar. Kalau kalian sudah kelihatannya membaca gestur yang tidak nyaman dari si Itu tidak korbannya, nyaman. itu perlu dibantu gitu ya teman-teman. Karena kadang ada yang kelihatannya ketawa aja, tapi ternyata dia di hatinya menangis Sedih, gitu ya. Itu kan menangis. atau mungkin kalian yang ngerasa bahwa itu direfleksiin aja deh, kalau misalnya candaan itu ke kalian kira-kira sakit nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya menyakitkan, kalian bisa mengingatkan si pelaku itu tadi ya, karena si korban ini merupakan kondisi yang apa ya tadi itu tidak memiliki power untuk mengungkapkan, maupun ada sih beberapa yang bisa, tapi saya Nggak rasa nggak semua orang bisa. memiliki kemampuan itu. Seperti itu. Berarti ya mungkin poin yang bisa kita highlight itu adalah di bagian ini, kita kalau berada di lingkungannya kita bisa membantu, menemani, mensupport si korban ya Ibu, dan Betul. juga mengingatkan si pelaku, karena mungkin untuk perilaku bullying ini juga nggak bisa kita stop sesaat ya Ibu. Iya, Jadi betul memang sekali. harus bertahap kita untuk membantu si korbannya. Iya, apalagi di sini teman-teman merupakan organisasi terbesar yang ada di UNIF ya. Jadi BEM tuh merupakan badan eksekutif mahasiswa gitu ya. Jadi kalian itu punya power untuk memberantas itu gitu ya. Jadi menurut saya kalian teman-teman di sini bisa membantu untuk menyadarkan bahwasannya pelaku bullying itu harus diingatkan gitu. Gitu. Oke Bu, tadi kita mungkin kita sudah membahas tentang kasus di relationship, lalu di bullying. Sekarang kita mungkin lanjut ya Bu, Boleh. ke ada nih kasus selanjutnya, yaitu teman-teman di perkuliahan ini mereka sering terkena tekanan akademik Ibu. Mereka sering mungkin merasa bahwa tekanan akademik di dunia perkuliahan sama saat waktu SMA itu kan sangat berbeda jauh Beda ya Ibu. banget, Nah, betul. bagaimana sih kondisi ini, kan kadang tuh sering terus terjadi Ibu. Nah, bagaimana dampaknya pada kesehatan mental mahasiswa dan apa langkah yang bisa dilakukan agar tekanan akademik atau orang yang mengalami tekanan akademik ini tuh tidak berujung burnout atau depresi Bu? Oke, jadi gini ya teman-teman, karena memang tekanan akademik itu mau nggak mau pasti dihadapi oleh mahasiswa gitu ya. Jadi tekanan akademik tuh seperti tugas yang menumpuk, kemudian deadline yang mepet gitu ya. Itu tuh pasti harus dihadapi oleh mahasiswa, karena itu termasuk salah satu dinamika perkuliahan gitu ya dia. Jadi gimana sih caranya biar kalian gak burn out dan stres, karena kalau sudah masuk burn out pasti nanti akan menuju ke stres, kalau tidak tertangani lagi akan menuju ke hal yang lebih parah lagi gitu. Jadi teman-teman caranya adalah memanage waktu ya. Jadi gimana sih caranya memanage waktu? Misalnya nih teman-teman masuk ke kelasnya dosen A gitu ya. Dosen A tuh pada saat itu kelasnya pagi jam 8 sampai jam 10. Kemudian memberikan tugas pada hari itu. Deadline-nya sebenarnya masih seminggu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di jam 10 itu ada jeda. Lakukan atau kerjakan tugas itu di saat jeda. Jadi kalian tuh sebenarnya ya yang bikin kalian burn out tuh adalah apa coba? Kebiasaan Sistem kebut sistem. semalam atau SKS ya enggak? Betul. Nah, ya kan, jadi sistem kebut kalau semalam. kalian sudah sekiranya deadline-nya nih besok pagi jam 10 gitu ya, kita tuh baru ngerjain besok paginya jam 7 dengan alasan bahwa apa Bu, ininya imajinasinya, idenya keluar semua kalau mepet-mepet gitu ya. Iya, nah
Itu yang sebenarnya bikin burnout dan stres, karena otak kita tuh terpaksa untuk bekerja keras gitu ya, dipaksa untuk bekerja keras, kemudian mengalami kelelahan, kemudian muncul stres. Itu tadi, kalau kalian menyadari, kalian bisa melakukan coping tuh strategi untuk melepas stresnya. Itu tadi, kalian bisa melakukan itu. Tapi kalau kalian nggak sadar, dibiarin aja, akhirnya muncul burnout yang lainnya, sehingga akan muncul stres. Jadi saran saya pertama adalah time management, kemudian coping stres, dan bercerita ke orang lain. Iya, jadi coping stres itu sebenarnya ada banyak banget caranya. Misalnya yaitu yang tahu kita sih sebenarnya, tapi ini saran saya aja. Jadi ketika hal-hal yang membuat kalian bahagia itu bisa kalian jadikan sebagai coping stres. Tapi kalau saran saya, coping stres yang paling baik adalah berolahraga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan olahraga itu akan menghasilkan hormon-hormon yang membuat kita menjadi bahagia. Apalagi ini anak kesehatan ya, jadi pasti lebih tahu hormon-hormon apa yang membuat kita bahagia ketika kita melakukan olahraga. Itu kan semuanya keluar seperti itu. Nah Ibu, jadi di saat kita mengalami tekanan akademik, berarti memang yang kembali ke diri kita lagi ya Ibu, semuanya itu kembali ke diri kita ya Ibu. Iya, betul banget. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya kita berusaha menungguin dikasih tahu orang lain gitu, kayaknya impossible ya. Kadang orang lain pun itu kalau di usia sekarang itu akan lebih memikirkan diri sendiri. Betul. Jadi udah bukan kayak waktu SMA. Mungkin kalau SMA tuh kemana-mana sendiri, kemana-mana sama teman gitu ya, sama teman, ditemenin teman, apa dikit sama teman-teman. Tapi sekarang di masa kuliah ini tuh semuanya sudah sendiri-sendiri, sudah individualis. Nanti kalau kalian lanjut S2 lagi, lebih individualis lagi. Nanti kalau kalian sudah menikah lagi, teman kalian tuh cuman pasangan kalian gitu. Jadi sudah mulai harus berlatih mandiri. Misalnya nih, ketika kalian merasa bahwa aku nggak mau soalnya aku ngerasa sulit beradaptasi, misalnya ada mahasiswa yang merasa sulit untuk beradaptasi sebenarnya karena dia tuh selama berteman di sekolah dia itu selalu diajak, jadi selalu diayoin gitu loh sama teman, ayo ikut kesana kesini. Tapi ketika di kuliah kan itu tadi sudah individualis, jadi nggak ada yang ngajak dia, kemudian dia merasa bahwa dia tidak ada yang mau berteman dengan dia. Nah, itu sebenarnya bisa jadi refleksi, bukan nggak ada yang mau, tapi sudah masanya bukan seperti ketika kita zaman SMA lagi. Jadi nggak ada salahnya kok kita nimbrung, kita say hi duluan, atau kita melakukan interaksi duluan, tuh nggak ada salahnya seperti itu. Oke Ibu, berarti kita di dunia perkuliahan ini memang kita harus, yang pertama harus mandiri, lalu yang kedua kita juga harus bisa time management ya Ibu, gimana kita cara mengatur skala prioritas kita. Yes, betul sekali. Lalu ya itu tadi kita harus tidak boleh SKS ya teman-teman. Nggak boleh karena SKS. di Poltekkes ini tugas kita ya cukup banyak dan mungkin teman-teman semua udah pada kewalahan dengan tugas-tugas yang sangat banyak ini. Betul. Nah, itu mungkin bisa beberapa solusi yang bisa diterapkan agar teman-teman semua itu nggak keteteran, nggak burn out, nggak stres. Ya betul. Iya, kadang tuh mahasiswa tuh suka kayak, Bu, tugasnya kok banyak banget. Iya, sebenarnya kami pun yang memberikan tugas itu hanya menjalankan terkait apa yang kurikulumnya. Jadi kan semuanya ngikutin kurikulum gitu ya teman-teman. Dan kadang mahasiswa pun juga ketika dijelaskan itu, mereka kalau belum dikasih exercise mereka belum ngerti gitu ya. Itu sebenarnya kami itu memberikan tugas tuh ya pasti ada tujuannya gitu. Maka dari itu teman-teman silahkan melakukan time management. Kemudian bukan berarti si dosen itu memberikan tugas itu karena ingin ngerjain mahasiswanya, tuh bukan, tapi karena sebenarnya si dosen itu ada tujuannya, yaitu agar kalian tuh lebih ngerti gitu ya, agar kalian tuh lebih paham terkait materi yang tadi disampaikan seperti itu. Oke Bu, kalau misalnya Bu, saya mau tanya, kalau kita atau seorang mahasiswa itu sudah terpapar dampak kekerasan atau mereka sudah mulai merasakan, nah itu apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk melindungi kesehatan mental kita sendiri gitu, untuk mengurangi ya Ibu mungkin. Dan bagaimana sih kita bisa apa ya Ibu
mengetahui kapan waktu yang tepat bahwa kayaknya aku udah nggak bisa mengatasi ini sendiri dan harus ke profesional seperti itu. Iya. Jadi yang bisa dilakukan ketika kita merasa sudah tidak mampu itu tadi ya teman-teman, kita harus meminta bantuan. Nah, meminta bantuan mungkin kalau untuk langsung ke profesional kalian mungkin merasa bingung ya, aduh profesional mana yang harus saya datangi gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan meminta pertolongan ke lingkungan sekitar dulu. Jadi ketika lingkungan sekitar sudah mulai sebenarnya kan sudah mulai mengingatkan tuh, kalau biasanya kalau kalian geng-geng cewek curhat gitu kan pasti lingkungannya sudah mengingatkan ya. Jadi silahkan kalian meminta bantuan ke lingkungan sekitar. Kemudian lingkungan sekitar silahkan mencarikan profesional itu tadi. Tapi syukur-syukur si individu ini bisa langsung ke profesional. Nah itu ya. Jadi kapan sih kita mulai harus datang ke profesional dan minta tolong itu tadi? Itu tadi ketika kalian sudah merasa tidak nyaman. Jadi kayak yang sudah mengganggu aktivitas, yang sudah mengganggu keseharian, yang sudah mengganggu proses kalian berpikir. Kemudian misalnya nih contohnya, tadinya aku rajin, terus aku jadi keteteran semua nih tugasnya. Kemudian tadinya aku merupakan individu yang semangat, terus kok jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Tadinya aku makan teratur, kok jadi nggak suka makan. Atau mungkin kebalikannya, tadinya aku makan teratur tapi jadi makan terus gitu ya. Terus kemudian tadinya aku suka kumpul sama teman-teman, tapi kok aku malah mau kumpul sama teman-teman. Iya, menarik diri, mau kumpul tuh males, mau kumpul tuh enggak aku mau sendirian aja. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang perlu kalian garis bawah Ibu. Iya, yang perlu di-aware dari diri sendiri ya. Jadi ketika sudah muncul rasa-rasa yang seperti itu tadi, silahkan berarti ini udah ada yang nggak beres nih sama aku, jadi aku harus meminta pertolongan tadi, seperti itu. Berarti ya kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Ibu, harus paham betul bagaimana mungkin kebiasaan diri kita. Nanti kalau misal ada sesuatu yang salah, berarti kita mengetahui ya itu ada something wrong di kita, kita harus segera ke profesional seperti itu. Iya, betul. Kadang tuh ya itu tadi, mahasiswa tuh bingung mau kemana. Kalau di sini untungnya Poltekkes menyediakan layanan konseling psikolog ya. Jadi teman-teman yang merasa bahwa temannya atau lingkungan sekitarnya itu ada yang membutuhkan pertolongan, silahkan dibawa. Iya, bisa hubungin, mungkin bisa menghubungi ke siapa Ibu kalau di Poltekkes? Ibu iya, jadi teman-teman silahkan yang merasa ada yang salah dengan temannya, misalnya ini tadi anak ini tuh ceria banget kok, sering banget kumpul tapi kok tiba-tiba menghilang. Kemudian ketika kalau misalnya datang ke kelas pun dia murung gitu, ini anak kenapa ditanyain juga nggak mau, takut untuk bercerita, gelisah, cemas gitu. Kalian bisa hubungi, Bu ini kok ada mahasiswa yang seperti ini, minta bantuannya. Itu saya akan langsung bertindak. Ibu Mbak berarti terbuka ya Ibu, kalau ada mahasiswa yang sekiranya memang entah diri kalian sendiri atau teman kalian tuh sekiranya memerlukan bantuan, betul. Itu bisa menghubungi ke Ibu Mansilina. Betul. Oke, mungkin nah Ibu, kita di sini nih di podcast kali ini ya Ibu, kita ada segmen baper atau bahas pertanyaan yang relevan ya Ibu. Kita kemarin sudah membuka Q&A di IG BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, itu juga sudah beberapa orang tuh banyak yang bertanya Ibu. Nah, mungkin di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua agar terwakilkan pertanyaannya terjawab seperti itu ya Ibu. Boleh. Oke, nah yang pertama nih Bu, ada pertanyaan. Bagaimana cara mahasiswa itu mengenali diri sendiri kalau dia sudah mulai burnout, dan mungkin tadi itu kita sudah bahas ya Ibu, bagaimana cara mengenalinya. Nah, sekarang tuh bagaimana cara kita mengendalikan itu Ibu? Oke. Biar itu nggak berlarut-larut seperti itu. Iya, betul. Jadi teman-teman gimana sih cara mengendalikannya? Kalau kita kan tadi udah belajar gimana sih kalau udah sudah ada tanda-tandanya, itu kan berarti there is something wrong with us gitu ya, berarti ada sesuatu sama kita gitu ya. Jadi
gimana sih cara mengendalikannya biar nggak berlarut-larut. Jadi kita harus punya kesadaran. Jadi itu tadi, kalau misalnya oke ini udah ada yang nggak beres nih, tapi kadang ada yang oke udah ada yang nggak beres nih, tapi nggak apa-apa deh, sekali lagi deh gitu ya. Jadi kayak aku lanjutin deh, udah nanggung gitu ya. Jadi apa namanya, itulah kesadaran itu sebenarnya yang bisa mengendalikan kita. Jadi kayak kalau di kami itu bahasanya emotional intelligence ya. Jadi jadi apa ya, kecerdasan emosional itu yang bisa membantu kita mengontrol semuanya. Sebenarnya semua orang, semua individu itu punya kemampuan untuk yaitu ada kemampuan untuk mengontrol diri. Nah, kadang tuh orang yang nggak bisa kontrol diri itu bukan berarti dia bukan berarti dia nggak mampu ya, tapi mungkin karena sudah terlalu banyak yang dipendam, makanya akhirnya meledak gitu ya teman-teman. Meledak di akhir ya, iya betul sekali, uncontrolled gitu kan jadinya. Nah itu tuh sebenarnya karena banyak yang dipendam. Nah maka dari itu gimana sih caranya teman-teman biar nggak terlalu sampai yang nantinya akhirnya meledak ataupun yang memendam secara terus-menerus. Tapi kan harus dirilis emosinya, harus dikeluarkan biar terkontrol, biar terkendali gitu tuh harus dirilis. Caranya yaitu tadi dengan melakukan hal-hal yang sehat seperti time management, kemudian menentukan skala prioritas, kemudian healing ya, healing tuh perlu ya teman-teman ya. Tapi healingnya jangan setiap hari, jangan self reward terus juga, nanti stres lagi ya. Jadi teman-teman silahkan merilis emosi-emosi negatif yang ada di teman-teman dengan cara mungkin suka melukis ya teman-teman. Sekarang melukis tuh ini banget loh teman-teman, menyenangkan sekali dengan mencurahkan warna-warna cantik yang ke kanvas gitu kan. Terilis ya, bagi sebagian orang terilis emosinya. Mereka kadang mengungkapkan emosinya juga lewat lukisan itu ya. Iya betul sekali, atau mungkin journaling. Jadi kalau zaman dulu saya SD tuh suka tulis buku diary ya kan, itu diary itu tiap hari betul. Nah itu sebenarnya adalah cara untuk merilis emosi kita, mengeluarkan emosi. Kadang nggak semua orang itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan kepada orang lain sebenarnya. Maka dari itu ada beberapa cara-cara ya, seperti melukis atau mungkin yang suka nyanyi. Kadang yang suka nyanyi sambil teriak-teriak gitu ya, jadi merasa apa yang dirasakan. Iya, nyanyinya yang sesuai keadaannya gitu ya. Terus akhirnya kayak terilis semua emosinya lewat suara yang dia lantangkan, kemudian misalnya sambil agak sedikit teriak atau mungkin agak sedikit berjoget gitu ya, itu emosinya dirilis di situ. Nggak apa-apa banget ya Ibu, nggak masalah itu. Tapi harus tahu waktu dan tempatnya. Jangan tiba-tiba lagi kelas terus nyanyi-nyanyi gitu ya, itu nggak pas tempatnya. Jadi ketika kalian sedang melakukan itu tadi skala prioritas, kalau kalian lagi kuliah ya dilakukan kuliahnya, kemudian ketika harus merilis emosi dilakukan, dan itu harus selalu ya teman-teman, karena tadi ya teman-teman tekanan akademik itu kan selalu ada dan itu tidak bisa dihindari ya kan. Betul. Ya jadi dari tekanan akademik itu makanya kita harus sering-sering merilis emosinya. Jadi misalnya ini kayak hari Sabtu, Minggu kan kalian kan kosong, walaupun mungkin banyak tugas tapi sempatkan berolahraga atau apapun hal yang bisa kalian lakukan dan kalian senang melakukannya, silahkan dilakukan. Lepas penat sejenak ya Ibu. Betul sekali. Kalau Naila suka ngapain nih? Kalau saya sebenarnya tuh nggak punya kayak hobi yang signifikan ya Ibu, yang kayak menjurus ke suatu, nggak, cuman mungkin suka jalan-jalan ya. Nah ada juga yang shopping ya. Iya, kayaknya semua cewek suka ya itu ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu faktanya bahwa berjalan kaki itu bisa merilis stres. Iya, jadi teman-teman misalnya yang mageran tuh mungkin pagi-pagi disempatkan jogging, atau mungkin sore hari. Kalau saya sih sukanya sore ya, sambil nyore gitu ya, sambil sunset. Iya, betul banget. Saya tuh paling menikmati tuh di jam-jam sore, jam-jam mau matahari tenggelam tuh saya paling suka waktu itu. Ketika waktu itu tuh saya bisa memaknai segala hal. Jadi ketika kita sudah lelah dengan hari ini, kan ditutupnya di sore ya biasanya ya. Jadi saya sering sekali mengafirmasi diri saya bahwa saya hebat sudah melakukan ini semua. Kemudian saya bisa bertahan sampai sejauh ini tuh saya merupakan seseorang yang hebat. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Sering-seringlah mengafirmasi diri sendiri bahwa kita tuh sudah hebat dan bisa berjuang sampai titik ini tuh udah sangat hebat, seperti itu.
Iya kan, perubahan orang juga beda-beda ya Bu. Bukan berarti kita seorang yang lebih baik itu lebih baik dari orang lainnya, tapi Iya. bagaimana kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya ya Bu. Iya betul. Yang penting tuh sebenarnya kalau terkait healing dan terkait keadaan mental yang kita alami itu sebenarnya adalah self love ya. Self-love. Jadi kita harus mencintai diri kita. Kayak tadi sih yang disebutin sama Naila, suka jalan-jalan dan shopping itu kan dalam rangka untuk menyenangkan diri Menyenangkan sendiri diri ya, sendiri. itulah self love. Jadi itu pun sama ya, ketika kita terjebak di dalam toxic relationships tuh kayaknya kok kita bisa mencintai orang tapi ternyata orang itu nggak mencintai kita. Terus siapa yang mencintai diri kita? Ya harus diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita berharap orang lain untuk mencintai diri kita, nanti kita akan jadi people pleaser itu Pleaser. tadi. Kita memang harus berpegangan pada diri kita sendiri ya Ibu. Oke Bu, mungkin tadi sudah di pertanyaan pertama ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu apakah kekerasan fisik dan psikologis itu hanya dapat terlihat oleh mata atau bagaimana ya Ibu? Oke, jadi kalau kekerasan fisik dan verbal itu kan kalau kita melihat langsung tuh pasti kelihatan ya. Maksudnya mungkin korbannya tuh terlihat enggak dia merupakan korban dari kekerasan fisik maupun verbal gitu ya. Jadi kalau kekerasan fisik mungkin ada beberapa yang membekas, tapi kalau kekerasan mental, jadi itu enggak semua orang itu terlihat. Iya, bahwa enggak semua orang terlihat bahwa dia tuh merupakan korban dari kekerasan mental. Nah, kita tuh itu yang sangat dikhawatirkan sih sebenarnya, karena kita tidak melihat itu tadi, kemudian si individunya juga mungkin lebih memilih untuk menyimpan itu sendiri, sehingga itu nanti kalau tidak tertangani akan menimbulkan efek yang semakin buruk. Ya, jadi maka dari itu teman-teman di sini karena tidak terlihatnya itu, teman-teman saya harap harus makin aware sama teman-teman yang misalnya ada perubahan perilaku yang signifikan atau mungkin ada perubahan perilaku yang tidak wajar. Teman-teman bisa tanya keadaannya, kamu kenapa, are you okay gitu, mungkin kamu butuh bantuan gitu ya. Jadi misalnya nih ada teman-teman yang sukanya marah-marah atau mungkin teman-teman yang sukanya paranoid gitu ya. Nah sebenarnya tuh ada alasan, jadi kan everything happen for a reason ya. Jadi dia tuh pasti ada alasannya kenapa dia tuh seperti itu. Jadi reasonnya dibalik itu ya Bu. Betul sekali. Jadi mungkin dia tuh suka marah-marah, ternyata selama itu dia tuh kalau ngomongnya pelan-pelan dia nggak pernah didengarkan, misalnya seperti itu. Atau mungkin dia selama ini paranoid itu karena selama ini dia selalu dibohongi ya, atau sering dihianati. Jadi trust issue ya Bu. Iya, jadi sebenarnya tuh semuanya tuh ada penyebabnya gitu. Jadi memang sebenarnya yang paling bahaya tuh dari kekerasan mental itu karena tidak terlihat dari mata ya, lihatnya dari perubahan perilaku aja, tapi kan kadang lingkungan tuh nggak aware sama perubahan perilaku. Nggak semua orang sadar ya Bu, kalau dia kok berubah seperti iya, nggak semua orang sadar, dan nyatanya lagi nggak semua orang aware terhadap itu. Jadi ada yang memang dia suka peduli sama berempati ya, misalnya kayak oh kamu kenapa, kan ada yang kayak alah adalah biarin bukan urusanku ya kan. Iya, itu ada yang seperti itu. Jadi yang paling parah tuh memang sebenarnya kesehatan mental. Jadi kayak kekerasan mental itu karena tidak terlihat itu tadi, dan minim empati kalau misalnya banyak yang tidak tahu dan tidak mau peduli seperti itu. Yuk teman-teman, yuk lebih peduli sama lingkungan sekitar, lebih gitu peduli, lebih aware sama lingkungan sekitar, sama diri sendiri juga. Betul ya, jangan lupa jangan jadi lebih peduli sama lingkungan sekitar terus nggak peduli sama diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri dilupain itu jangan. Jadi diri sendiri juga harus dipedulikan. Self love itu tadi ya. Jadi misalnya ada merasa batasan yang sekiranya kurang membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian merasa bahwa ini sepertinya sudah bukan kapasitasku lagi dan saya harus mulai bergerak seperti itu. Sudah dimana kekerasan itu tidak hanya terlihat oleh mata ya Bu, karena kadang kekerasan mental itu kita nggak tahu ya Bu. Kalau kita nggak aware sama lingkungan, kita nggak aware sama diri sendiri, kita nggak bisa
mengetahui, nggak bisa ngerti itu. Nah, Ibu lanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan terakhir kita, Ibu, dari pertanyaan yang mungkin kita saring waktu kemarin kita sebar Q&A di Instastory Instagram BEM. Itu bagaimana sih caranya kita tahu kalau sebenarnya kita tuh udah sembuh dari luka psikologis yang pernah dialami? Oke, jadi teman-teman pernah nggak kayak ngetawain peristiwa di masa lalu? Pernah. Nah, Dulu kok lu gitu banget sih? nah, ya itu sebenarnya indikasi atau indikator dari keberhasilan ya. Maksudnya indikator dari kalau kalian tuh sudah berdamai dengan masa itu. Jadi kita tuh udah, kalau ketawa itu kan penyebabnya karena lucu ya. Berarti kita tuh sudah bisa tandanya kita berdamai itu sudah bisa memanifestasi bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu tuh ternyata konyol juga, ternyata tuh lucu juga ya, dulu kenapa aku bisa seperti itu. Ya misalnya itu tuh itu adalah indikator keberhasilan. Jadi selain itu sebenarnya gimana sih indikasinya lah, yang lain itu kita bisa berdamai. Jadi ketika ada hal atau hal yang menyerupai atau hal yang men-trigger gitu ya, kalian tuh udah nggak ke-trigger lagi. Terus kalian ketika ada hal yang menyerupai itu kalian sudah bisa menanggapi dengan tenang, sudah bisa, ya udah biasa aja. ya sudah biasa aja, sudah normal, bahkan mungkin sudah memiliki caranya yang caranya masing-masing untuk menghadapi itu tanpa tanpa rasa gelisah dan tanpa rasa bersalah pada diri sendiri gitu ya. Jadi intinya kita tuh sudah berdamai, itu adalah indikator kesembuhan dari luka psikologis. Betul sekali. Gimana kita kalau misalkan ketemu kejadian yang sama nih, kita kayak kita udah pernah, easy lah ya, nggak masalah. Iya, jadi udah nggak sakit hati lagi gitu ya, Bu. Sakit hati lagi. Terus jadi kayak kalian itu lebih ke kayak ya udah, berarti kalau misalnya udah ketemu kayak gini aku harus segera cut off gitu. Misalnya kayak aku ketemu, misalnya kalian ketemu lingkungan yang toksik, wah kayaknya aku harus mulai menghindar nih. Nah itu udah, atau mungkin sudah mulai menentukan batasan. Jadi udah ngerti lah ya mana-mananya yang harus dihindari. Intinya indikator kesembuhan luka psikologis itu adalah berdamai dengan peristiwa tersebut. Berdamai dengan peristiwa tersebut, berdamai dengan diri sendiri juga ya, Bu. Betul sekali. Gitu. Nah, oke, Bu, tadi udah kita udah bahas tentang beberapa pertanyaan yang dilontarkan teman-teman di Q&A. Lalu kita juga udah bahas tadi di tentang seputar kesehatan mental ada di mahasiswa ya, Ibu, yang sekiranya nih para mahasiswa tuh ditemuin mulai dari relationship, mulai dari bullying, dan bagaimana cara kita agar tidak terkena tekanan akademik atau kita nggak ngerasa stres dengan akademik itu. Nah, kita udah masuk ke sesi terakhir nih, Bu. Sudah selesai bahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Manzelina sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol, sudah bersedia untuk sharing-sharing, berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kembali Naila dan teman-teman sudah memberikan saya kesempatan untuk bercerita atau memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya terkait kesehatan mental. Oke, nah mungkin terakhir nih, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa agar lebih berani melawan kekerasan dan juga menjaga kesehatan mental mereka, Ibu? Oke, kalau dari saya cukup simpel sih pesannya. Sebelum kalian mencintai orang lain, cintailah diri sendiri dulu gitu. Karena kalau kalian bisa mencintai orang lain, siapa yang mau mencintai diri kita selain diri kita sendiri gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas ya teman-teman, kita mencintai orang lain sampai sebegitunya, sampai mau disakitin, sampai sampai terjebak dalam toxic relationships atau bullying atau apapun itu, bahkan sampai ada kasus-kasus yang tidak diinginkan, itu karena mungkin kita tidak menetapkan boundariesnya itu tadi. Nah, boundariesnya itu dari mana? Dari self love. Dari self love. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Ibu Manzelina. Nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara podcast Semar ke-9. Dari obrolan ini kita belajar ya teman-teman bahwa kekerasan fisik, lalu
kekerasan baik fisik maupun psikologis itu memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan mental kita, dan bagaimana cara kita mengatasi itu, terutama berapa poin yang bisa kita highlight itu di bagaimana kita mengatur dan mengenali diri sendiri ya Ibu. Betul sekali. Jadi semua itu kembali ke diri masing-masing seperti itu. Nah, bagaimana kita selalu memiliki cara untuk melawan dan juga bangkit kembali dari keterpurukan yang sebelumnya. Betul Seperti sekali. itu. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Terima Manzalina. kasih Mbak Linaila atas kesempatan dan waktunya. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast Semar berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.